Selamat pagi Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Dewa Made Pragan Rodana, NIM 19055531156. Kali ini saya akan mempresentasikan komputer integrated manufacturing. Jadi dari namanya sudah dijelaskan, yaitu integrate yang artinya mengintegrasi perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan untuk grafik komputer, pemodelan, berbantuan komputer, dan aktivitas desain serta manufacturing berbentuk komputer dari segi konsep produk awal hingga produk sampai produk masuk ke pasaran. Kemudian elemen dalam komputer integrated manufacturing. Yang pertama itu adalah CNC. CNC ini merupakan komputer numerik control. Jadi CNC ini pertama kali diimplementasikan pada awal 1950-an. Ini adalah metode pengendalian pergerakan komponen mesin dengan cara menyiapkan instruksi yang dikodekan secara langsung dalam bentuk data numerik. Dapat dilihat sejarah singkat dan proses proses pengerjaan alat menggunakan mesin CNC pada video berikut. Bisa kita dengarkan. CNC atau Computer Numerical Control pada dasarnya merujuk pada sebuah sistem yang dapat dikendalikan secara otomatis menggunakan komputer. Adapun dalam konteks manufacturing, yang dimaksud CNC lebih spesifik pada CNC machining. Singkatnya, ini adalah sebuah mesin yang dapat digunakan untuk membuat segala jenis mesin. Cara kerjanya yaitu dengan cara memotong bagian-bagian dari suatu blok bahan dengan dibantu kontrol otomatis dari komputer. Teknik ini dikategorikan dalam subtractive manufacturing, berbeda dengan 3D printing yang berbasis additive manufacturing atau injection molding yang berbasis formative manufacturing. Mesin CNC sendiri ada banyak macamnya, tapi yang paling banyak digunakan saat ini adalah CNC milling dan CNC lathe. Pengembangan CNC machining mulai terjadi pada tahun 1950-an dengan kontrol komputer yang masih terbatas pada waktu itu. Secara prinsip, sebenarnya tidak ada yang berbeda antara CNC zaman dulu dengan CNC zaman sekarang. Bedanya, kontrol komputer sekarang jauh lebih canggih sehingga memungkinkan proses kerja multi-aksis dengan banyak tool sekaligus. Proses CNC machining sendiri dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, engineer membuat desain part menggunakan software CAD di komputer. Kedua, model CAD tersebut kemudian diterjemahkan menjadi G-code agar bisa dibaca oleh mesin CNC. Ketiga, mesin CNC mengeksekusi G-code tersebut untuk memotong bahan dan menghasilkan part dengan akurasi tinggi. Hampir semua jenis bahan dapat diproses dengan CNC machining. Beberapa yang umum di CNC adalah proses dengan mesin CNC, namun ada bahan-bahan tertentu juga yang bisa dan tidak bisa diproses dengan mesin CNC. Kemudian
Lanjut ada robot industri. Jadi robot industri ini diperkenalkan pada awal 1960-an. Robot industri telah dengan cepat menggantikan manusia, terutama dalam operasi yang berulang, berbahaya dan membosankan. Akibatnya, variabilitas dalam kualitas produk menurun dan produktivitas meningkat. Robot ini sangat efektif dalam operasi perakitan dan beberapa robot cerdas telah dikembangkan dengan persepsi sensorik dengan kemampuan gerakan yang mensimulasikan manusia. Jadi dapat dilihat dari video berikut, ini merupakan video pembuatan mobil menggunakan robot. Jadi dapat dilihat robot tidak perlu bantuan manusia untuk merakit sebuah mobil, dari mulai proses awal hingga proses awal hingga proses akhir ini semua menggunakan robot dalam pembuatan mobil ini. Namun dalam pembuatan produk menggunakan robot, hal-hal yang mendetail itu kurang efektif jika menggunakan mesin robot. Masih sangat efektif jika menggunakan produk buatan manusia. Namun dari segi efektivitas pembuatan produk itu jauh lebih banyak menggunakan mesin daripada menggunakan tenaga manusia, karena mesin tidak pernah lelah, sedangkan manusia itu bisa lelah.
Kemudian selain kedua itu ada adaptive control atau AC. Jadi AC itu merupakan parameter pemrosesan yang beroperasi secara otomatis disesuaikan untuk mengoptimasi tingkat produksi dan kualitas produk. Yang kedua ada automatic material handling. Jadi komputer telah memungkinkan penanganan bahan komponen yang sangat efisien dalam berbagai tahap penyelesaian pekerjaan dalam proses, seperti memindahkan suku cadang dan dari satu mesin ke mesin lainnya. Kemudian ada automatic assembly system atau sistem perakitan otomatis. Jadi sistem ini terus dikembangkan untuk lokasi perakitan oleh operasi manusia, meskipun manusia masih harus melakukan beberapa operasi perakitan. Kemudian ada computer aided process planning, yaitu perancangan proses dengan bantuan komputer atau CAP. Jadi dengan mengoptimalkan perancangan proses, sistem mampu meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan ketangguhan serta mengurangi biaya. Kemudian ada grup teknologi atau GT. Jadi konsep di balik teknologi kelompok adalah bagian di mana produksi dikelompokkan dengan mengklasifikasi ke dalam beberapa subjek atau divisi dengan kesamaan dalam desain dan proses manufaktur yang digunakan untuk memproduksinya. Kemudian ada just-in-time production atau JIT. Jadi prinsip di balik JIT ini adalah bahwa satu, pasokan bahan baku dan suku cadang dikirim ke perusahaan tepat waktu. Kemudian adalah suku cadang dan komponen produksi tepat pada waktunya untuk dibuat menjadi sub rakitan. Dan ketiga ada produksi dirakit dan selesai. Kedua adalah cellular manufacturing atau CM. Jadi manufaktur seluler ini sistem menggunakan stasiun kerja yang terdiri dari jumlah sel manufacturing, masing-masing berisi berbagai mesin produksi yang dikendalikan oleh robot pusat dengan setiap mesin melakukan operasi yang berbeda. Kemudian ada export system. Jadi pada dasarnya terdiri dari program komputer yang kompleks. Sistem ini memiliki kemampuan yang melakukan berbagai tugas dan memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian kemudian selain CIM ada Quality Assurance and Total Quality Management. Jadi jaminan kualitas dan manajemen mutu total produk adalah salah satu aspek terpenting dari manufaktur karena perbedaan secara langsung mempengaruhi kepuasan pelanggan sehingga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan produk di pasar global. Pelaporan dalam pengendalian kualitas khususnya tahun 1900 sampai 1993 itu semuanya menekankan pentingnya komitmen manajemen terhadap yang pertama itu adalah kualitas produk, kebanggaan dalam mengerjakan di semua tingkat produksi, dan ketiga ada perlunya menggunakan pengendalian proses statistik atau SPC. Kemudian ini merupakan faktor yang mempengaruhi quality assurance and total quality management. Yang pertama itu adalah kualitas standar. Jadi manufaktur global dan daya saing telah menyebabkan kebutuhan nyata dan kesesuaian dengan konsep internasional dengan menetapkan metode pengendalian kualitas. Jadi kebutuhan ini menghasilkan penetapan seri standar ISO 9000 tentang manajemen mutu dan standar jaminan kualitas. Yang ketiga ada human factor engineer. Jadi topik ini berkaitan dengan interaksi manusia dengan mesin dan merupakan aspek penting dari operasi manufaktur di pabrik serta produksi dalam menggunakan normalnya. Yang ketiga ada produk liability, yaitu merancang dan membuat produk yang aman merupakan aspek penting dalam tanggung jawab produsen. Semua yang terlihat dengan risiko produk manufaktur dan pemasaran produk sepenuhnya menyadari konsekuensi dari kegagalan produk, termasuk penipuan karena penyalahgunaan produk yang dapat diprediksi. Kemudian selanjutnya ada lean product and engineering manufacturing. Jadi metodologi yang melibatkan penilaian penyeluruhan dari setiap aktivitas perusahaan dengan tujuan dasar meminimalkan pemborosan di semua tingkatan dan menyerukan penghapusan operasi yang tidak perlu untuk menambah nilai
pada produk yang dibuat. Jadi ada 3 faktor untuk mengefisiensikan kinerja produk agar lebih efektif. Yang pertama itu ada efisiensi dan efektivitas setiap operasi manufaktur. Yang kedua ada efisiensi mesin dan peralatan yang digunakan. Yang ketiga ada efektivitas personal. Kemudian yang terakhir adalah manufacturing cost and global competition. Jadi manufacturing cost and global competition ini sangat penting karena ekonomi manufacturing menjadi semakin penting dengan meningkatnya persaingan global dan permintaan akan produk berkualitas tinggi yang bisa disebut sebagai manufacturing global dengan harga yang murah namun kualitas yang sama baik. Biasanya biaya produksi suatu produk mewakili sekitar 40% dari harga jualnya, yang sering menjadi pertimbangan utama dalam pemasaran produk dan kepuasan pelanggan secara umum. Jadi ini merupakan 5 total biaya pembuatan suatu produk umumnya terdiri dari yang pertama itu bahan. Jadi biaya bahan baku tergantung pada bahan itu sendiri serta pada penawaran dan permintaan. Yang kedua adalah biaya tetap. Biaya tetap ini termasuk biaya energi, sewa fasilitas, asuransi. Yang ketiga ada alat. Biaya perkakas termasuk alat potong, cetakan, pekerjaan memegang alat dan perlengkapan lainnya. Yang keempat adalah mesin produksi. Jadi mesin produksi ini sangat penting karena kalau tidak ada mesin ini tidak bisa membuat produk. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah tenaga kerja, yaitu merupakan biaya tenaga kerja terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi biaya langsung ini merupakan tenaga kerja yang membuat produk, sedangkan biaya tidak langsung ini dari tenaga kerja yang memasarkan produk tersebut. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.